Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali pada siang yang terik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Kita berharap kepada Allah kiranya niat tulus kita dari rumah hingga sampai di masjid ini, hingga selesai melaksanakan rangkaian Jumat nantinya, kita berharap Allah lipat gandakan pahala kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada putra junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan syafaat bagi kita nantinya di saat-saat tidak ada syafaat. Di saat-saat seorang ibu tak bisa bantu anaknya, anak tak bisa bantu ibunya. Seorang suami betapapun cintanya kepada istrinya, namun di akhirat mereka tak bisa bantu istrinya. Begitu juga sebaliknya. Salah satu yang dapat membantu kita hanyalah syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Tentunya dengan memperbanyak dan menanamkan salawat tersebut di dalam diri kita masing-masing. Minimal dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah-jamaah rahimakumullah. Sama-sama kita paham, kita tahu, kita dengar dan kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu negeri kita Sumatera Barat, beberapa daerah di wilayah Sumatera Barat dilanda sebuah bencana. Meskipun bencana tersebut terjadi di beberapa kota dan kabupaten, namun bagi kita yang berada di daerah yang mungkin tidak terkena musibah tersebut, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah hindarkan
kepada kita, kepada keluarga kita, kepada nagari dan kampung halaman kita. Allah hindarkan bencana alam apapun bentuknya itu. Dan bagi daerah-daerah yang saat ini terkena bencana, Allah berikan kekuatan bagi mereka. Allah berikan ampunan bagi mereka yang telah mendahului kita, baik yang mendahului kita dengan meninggalnya di rumah sakit ataupun dengan meninggalnya langsung karena musibah tersebut, atau mungkin barangkali yang saat ini masih berada dalam perawatan di rumah sakit. Kita berdoa mudah-mudahan dosa mereka diampunkan, amal mereka diterima, dan bagi yang masih hidup agar tetap bersabar menerima cobaan dan ujian tersebut. Mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran bagi kita yang saat ini tidak terkena musibah tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan kita kembali di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sungguh aku akan uji mereka itu. Aku akan uji, kata Allah, manusia itu dengan beberapa perkara. Di antaranya dengan rasa takut. Hal ini sudah terjadi bagi kita kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang hidup takut mati, yang kaya takut miskin, yang tadinya berpangkat tinggi takut turun jabatan, yang tadinya serba berkecukupan takut kembali kepada serba berkekurangan. Dan bahkan kita juga diuji dengan rasa takut terhadap informasi-informasi dan berita-berita yang terkadang berita tersebut tidak ada standarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada tanda-tanda dan bukti yang jelas-jelas dapat dibuktikan dengan hukum-hukum yang ada. Tidak ada ilmu pasti dengan itu. Apakah itu? Di antaranya ramalan-ramalan dari para ahli-ahli ramal. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan adanya musibah beberapa waktu yang lalu muncullah peramal-peramal viral yang mengatakan ini adalah ramalan kami beberapa waktu yang lalu, dan akan terjadi beberapa bencana lagi pada waktu yang akan datang. Ada yang mengatakan, peramal itu mengatakan bencana seperti gempa bumi yang dahsyat, yang bahkan lebih dahsyat dari 2019. Ada yang mengatakan bencananya seperti jatuhnya pesawat, di mana kejatuhan pesawat tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya jika kita percaya dengan peramal yang seperti itu, maka kita sudah masuk ke dalam wilayah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita paham kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apapun bentuknya yang terjadi di dunia ini ada takdirnya. Di dalam rukun iman kita mengenal istilah ada qada dan qadar. Qadar baik, takdir baik, dan takdir buruk. Tidak semua sesuatu yang buruk menurut kita buruk juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, tidak semua yang baik menurut kita baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, buruk menurut kita bisa jadi baik menurut Allah. Baik menurut kita bisa saja itu ternyata tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah paham dengan apa yang diciptakannya. Allah ciptakan kita sebagai manusia, maka Allah paham bagaimana manusia itu. Maka Allah akan uji kita. Sebagai manusia yang beriman, tentunya Allah akan uji kita, terutama dengan rasa takut, rasa khawatir, was-was.
Maka lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi seperti ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah? Yang dapat hanya kita lakukan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari bertaubat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita lari dari kenyataan. Tak perlu kita lari dari takdir, karena takdir itu sudah ada. Apalagi yang disampaikan peramal itu jauh-jauh sebelum peramal itu lahir, bencana alam sudah ada di dunia ini. Entah di mana-mana peramal itu berada pada waktu itu. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh, di manakah peramal itu? Ketika terjadi bencana yang terjadi pada kaum-kaum Nabi sebelumnya, di manakah peramal itu? Kenapa toh pada hari ini kita percaya dengan ramalan-ramalan itu sehingga membuat kita takut, kita khawatir, bahkan mengalahkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran daripada apa yang disampaikan oleh peramal. Apa yang disampaikan oleh peramal kita khawatir, tapi apa yang disampaikan oleh Al-Quran kita tidak takut. Kan aneh. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Quran Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Ini sebaik-baik informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, kata Allah. Hari kiamat. Apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian orang lebih percaya ternyata dengan peramal, lebih takut informasi yang disampaikan oleh peramal ketimbang informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah ujian bagi kita, yaitu rasa takut. Kemudian apa lagi? Allah juga uji kita dengan rasa lapar, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Bahkan kita uji kita dengan kekurangan nyawa itunya. Dipanggil mungkin beberapa orang di antara sahabat dan keluarga kita, handai tolan dan kerabat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah janji Allah dan itu sifatnya pasti. Setiap kita akan diuji dengan itu kaum muslimin, hanya waktunya saja yang berbeda. Kalau tentang kelaparan saat ini yang diuji adalah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana. Mungkin ada beberapa daerah yang lain yang juga diuji dengan kekurangan makanan. Khususnya saat ini saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di berbagai daerah di Sumatera Barat juga mengalami kekurangan pada saat ini. Jangankan berpikir tentang ke sawah di pagi hari, jangankan mereka berpikir tentang ke pasar, berdagang di siang harinya, bertani dan sebagainya, mengajar, jangankan mereka berpikir itu, untuk makan sehari-hari saja mereka sulit. Inilah ujian yang saat ini Allah berikan kepada mereka. Lalu apa ujian kepada kita? Ujian kepada kita dengan kita Allah selamatkan daripada bencana itu bukan berarti Allah luputkan kita dari segala macam apapun yang Allah inginkan. Oleh karena itu, meskipun demikian kita tetap berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah sebaik-baik pelindung. Jangan pernah berlindung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih mampu, yang lebih menguasai apa yang ada, apa yang terjadi di bumi ini. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat yang lain surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 41 Allah juga berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah perbuatan manusia. Di antara apa yang terjadi pada hari ini, pada saat ini, di samping itu sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Namun pada sebagian yang lain itu diakibatkan karena kesombongan dan kecongkakan manusia itu sendiri. Kita tidak tahu sombong apa yang diperbuat oleh saudara-saudara kita di daerah tersebut. Tapi Allah tahu.
Kita tak pernah melihat kecongkakan apa yang terjadi di daerah tersebut. Tapi Allah tahu. Hanya kita tak tahu. Namun dengan demikian tak boleh kita menghakimi. Rasain terjadi ini, rasain terjadi itu. Tak boleh seperti itu. Karena apa? Orang muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila bagian tubuhnya sakit, maka tubuh yang lainnya ikut sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu bagaikan dua tangan, yang apabila tangan yang satu sakit, maka tangan yang satu laginya ikut mengobati. Dan janganlah kamu hidup bagaikan dua mata yang saling nafsi-nafsi. Sakit mata kiri, mata kanan tak mau bantu. Sakit mata kanan, mata kiri tak peduli. Oleh karena itu, meskipun saat ini kita selamat daripada bencana tersebut, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita congkak dan angkuh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa Allah sering memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di mana posisi kita ketika Allah memanggil tersebut? Ketika Allah memerintahkan kepada kita, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah Allah. Pertanyaannya kemudian, di mana posisi kita di saat perintah dan panggilan Allah itu ada? Sekiranya Allah memanggil lalu kita ikuti panggilan itu, maka tercatatlah kita sebagai orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, ketika panggilan itu kita abaikan saja, kita anggap angin lalu saja, kita anggap hanya sebuah rekaman tape recorder saja, maka siap-siap saja. Kalaupun toh bukan terjadi saat ini, entah nanti akan juga terjadi hal yang sama dengan saudara-saudara kita di daerah bencana. Jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong. Wah, kita ini termasuk aman. Jangan sampai ada yang berkata demikian. Kenapa bisa aman? Kita jauh dari kaki gunung, kita jauh dari bantaran-bantaran sungai, aman. Tidak ada yang bisa jamin ketika Allah sudah berkehendak. Ingatkah kita beberapa waktu yang lalu di daerah yang ternyata tadi khatib sampaikan jauh dari bantaran sungai, jauh dari kaki gunung, tapi yang terjadi adalah berpindahnya daratan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa saja durian tuga ini berpindah ke tempat yang lain, kita tak tahu. Ketika kita tidur di malam hari, kita masih berada di durian tuga. Tetapi satu hari nanti, keesokan harinya, bisa saja durian tuga ini entah di mana lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ataupun barangkali bukan wilayahnya yang berpindah, namun badan kita berpindah, jasad kita berpindah, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Bisa jadi pada hari ini kita masih datang ke masjid, kita masih bisa duduk-duduk di warung, kita masih datang ke tempat orang melayat, menjenguk orang sakit, melayat tempat orang meninggal. Tapi siapa tahu setelah ini kita yang dilihat, siapa tahu kita yang dijenguk. Jika hari ini kita salat jenazah, kita salat gaib sebentar lagi, tidak ada jaminan bagi kita entah kapan orang lain akan juga melaksanakan salat gaib untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari apa yang Allah berikan saat ini. Semuanya ini bukan saja amarah Allah, namun Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Tidak semuanya Allah marah, sebagian Allah menampakkan rasa sayangnya kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermakna bagi kita semua dan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin takut hendaknya kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah engkau mati sebelum benar-benar berada di dalam agama yang benar, dalam keislaman yang sungguh-sungguh, dalam sebuah keselamatan yang benar-benar mampu membawa dirimu selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah li dzikri.